Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, besar doa dan harapan kami, semoga Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan dan kita bisa menjalani hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Semoga kita juga senantiasa menghayati kasih Allah yang luar biasa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita hari ini adalah berduka cita tapi berbahagia. Berduka cita tapi berbahagia. Judul perenungan ini terasa aneh. Karena apa? Karena orang terlanjur menganggap bahwa berduka cita lawannya adalah bahagia. Kalau siang lawannya malam, kalau gelap lawannya terang. Nah, oleh sebab itu berduka cita lalu dihayati sebagai pasti tidak bahagia. Dan kalau bahagia pasti tidak sedang berduka cita. Jadi kita akan hayati hal ini lebih mendalam, tentu dengan berdasarkan perenungan di dalam firman Tuhan. Mari kita hayati hal ini. Saudara, berduka cita terkait dengan kesedihan yang mendalam. Misalnya ditinggal atau ada salah satu kerabat yang meninggal dunia. Bisa orang tua, bisa pasangan, bisa anak. Berduka cita. Dan berduka cita biasanya tidak sekedar sedih, tapi sesuatu yang mendalam dalam hidupnya. Berduka cita juga bisa dipahami sebagai kehilangan sesuatu, tidak hanya kematian. Misalnya ada orang yang rumahnya terbakar, habis, bahkan surat-surat penting pun ikut terbakar. Maka ini juga menimbulkan luka batin yang dalam. Apalagi jika di dalam kebakaran itu ada juga bagian dari keluarga yang ikut kemudian meninggal dunia. Saudara, apapun istilahnya, duka cita itu pasti tidak bahagia. Itu pemahaman umum, pemahaman yang sering kita pahami, pemahaman yang sering kita temukan, dan itu lumrah terjadi. Tapi di dalam Alkitab ada satu hal yang penting, yaitu berduka cita yang kemudian dihiburkan dan menjadi berbahagia. Berduka cita tapi berbahagia. Nah, ini yang akan kita renung resapi lebih dalam berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, duka cita adalah kepedihan yang mendalam. Bukan sekedar sedih, tapi ada sesuatu yang terjadi yang mendalam, dan itu tentang sesuatu hal. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini? Dan mari kita bersama hayati hal ini. Semoga ini menjadikan satu refleksi, tapi juga penghayatan baru buat kita, sehingga kita mampu menjalani hidup dan memahami bagaimana Tuhan menyertai kita. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu Matius 5 ayat 4. Injil Matius 5 ayat 4. Yang demikian sabdanya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang berduka cita justru disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus? Saudaraku, pertama yang perlu dicermati bahwa istilah yang dipakai dalam bahasa asli Alkitab ini, penteontes, di dalam Injil Matius 5 ayat 4. Artinya orang-orang yang berduka, orang-orang yang sedih hati secara mendalam. Dan ada nuansa berkabung yang begitu
terasa gitu. Dan biasanya orang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengalami satu duka cita yang mendalam, bahkan kadang menangis pun sudah tak mampu. Kemudian dia menarik diri, dia mengurung diri, dan dia tidak mau berelasi lagi karena duka citanya itu. Saya pernah mendampingi ada warga yang istrinya yang merawatnya itu lebih dulu meninggal. Padahal yang sakit ini suami. Dan dia berduka cita, dia diminta minum obat, tidak mau, diminta makan, tidak bersedia, dan dia menangis, dia memohon Tuhan mengambilnya. Kita mendampingi, tapi dia tidak bisa dipulihkan. Dia menyusul istri tercinta pada hari ke-6 menjelang 7 hari istrinya. Saudara, ini kemungkinan pertama. Duka cita yang mendalam, lalu orang menarik, menutup diri. Dia mengalami depresi, bahkan frustrasi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah orang yang berduka cita dan dia merasakan kehilangan yang luar biasa. Dia seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada pengharapan juga, mungkin Tuhan menolong. Tapi ya mungkin juga tidak. Dan dia utus orang kasih tahu kalau saudaranya meninggal. Itu kisah tentang Lazarus. Dan si ini Maria dan Marta mengatakan, dalam teks Alkitab dikatakan, kalau guru datang, mungkin saudaraku tidak meninggal. Tapi ya sudah, sekarang sudah meninggal. Saudara, itu poin kedua. Jadi ada duka cita, tapi ada harapan yang ingin dilakukan. Ada harapan yang masih tersisa. Saudara, duka cita yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 4 adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan seperti ini, menghadapi kenyataan yang tidak bisa tidak harus dihadapi, dan yang mengakibatkan hatinya jadi remuk, bahkan hancur rasanya. Tetapi dia masih mengingat Tuhan. Jika menghadapi situasi sulit dan masih mengingat Tuhan, maka harapan itu ada. Harapan itu terjadi. Dan di sini dikatakan, berbahagialah. Berbahagialah berarti orang yang menghadapi duka cita yang mendalam, dia tidak frustrasi, dia tidak kemudian menutup diri total, tapi dia menghayati dan dia masih mengingat Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kenapa ini terjadi? Dan dikatakan di ayat ini bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihiburkan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita menghadapi masalah yang berat, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membenamkan diri dalam kedukaan. Membenamkan diri dalam kedukaan berarti tidak keluar-keluar lagi dan tidak mau untuk bertemu orang. Persis seperti Yakub yang dia mendengar Yusuf telah mati dicabik-cabik binatang buas. Cerita saudaranya begitu meskipun sebetulnya tidak. Dan Yakub berduka, dikatakan berkabung sepanjang hidupnya. Itu kemungkinan pertama. Kalau kita sedang berduka cita menghadapi problem berat, kita menutup diri, sudah berkabung terus. Tapi ada kemungkinan kedua. Yaitu di dalam duka cita yang mendalam itu,
Dalam ketidakberdayaan dia mengingat Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu mengerti apa yang sekarang sedang terjadi. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Saudaraku, bacaan kita Matius 5 ayat 4 berpijak pada poin kedua. Orang yang berbahagia tidak sembarang orang yang berduka cita, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita dan dia masih mengingat Tuhan. Sehingga orang-orang yang demikian di dalam kedukaannya dia datang dan berharap kepada Allah. Saudara, saya mengajak, mungkin kita memang tidak kehilangan saudara. Mungkin juga kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi mungkin tidak, dan kita sedang menghadapi kedukaan lain. Mungkin ada kekecewaan yang mendalam terhadap anak, terhadap pasangan hidup, terhadap diri sendiri juga bisa. Sebagai hambanya saya mengajak, yuk jangan pilih yang tadi, yang menutup diri berkabung sepanjang hidup, tapi memilih dalam kerentaan diri dan ketidakberdayaan. Kita datang, kita memohon, kita berserah kepada Tuhan. Jika ini kita lakukan, maka menurut Matius 5 ayat 4 dikatakan, saudara-saudara, kita termasuk orang yang berduka cita tapi berbahagia. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Semoga ini menjadi bagian penting untuk kita refleksikan. Kalau punya masalah apapun, jangan kita larut dalam kedukaan, kesedihan yang mendalam, tapi lebih bagus datang kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Tuhan, ada banyak dinamika hidup yang membuat kami berduka cita, bahkan mendalam, sangat mendalam. Tapi hari ini ada dua pilihan. Kami terbenam dalam duka, ataukah kami datang kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan duka cita kami, dan Tuhan menolong kami. Semoga bagian ini yang kami lakukan. Kami tidak menutup diri, kami tidak larut hanyut dalam duka, tapi kami datang kepada Allah dan Tuhan menolong kami. Sehingga kami termasuk orang-orang yang berduka cita namun berbahagia. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Berkatilah ya Tuhan, kami mohon. Beri kekuatan kepada kami semua untuk menjalani hidup di tengah dinamika kehidupan yang berat ini. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.